Kalau di KBS saya ini sebagai stevador. Stevador itu yaitu pengawasan tentang bongkar muat, terutama bahan baku KS berupa koal. Dan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait supaya waktu yang ditentukan oleh perusahaan dapat kita capai. Kalau dari awal itu di 2008 saya bisa bergabung di KBS, kurang lebih udah 13 tahun ya. Dari 2008 itu saya ikut rekrutmen via KS, dan dari KS ditempatkan di anak perusahaan yaitu di PT KBS. Dari 2009 saya diangkat organik sampai 2014 saya pindah ke operator Cigading 2. Dari Cigading 2 balik lagi ke sini. Saat ini saya sebagai stevador sampai saat ini. Kalau di lapangan kan kita bertemu banyak orang, dari banyak yang cuma lulusan SD, banyak yang terpelajar juga banyak. Jadi kita bertemu banyak orang, jadi mengarahkan orang yang notabene, mohon maaf, kayak seperti supir-supir itu kan kita rada susah tuh. Jadi harus dipaksa gitu untuk melakukan atau memberi peringatan pada mereka gitu. Kalau untuk supir itu kebanyakan mereka itu kan tidak mau pakai helm gitu, makanya kita instruksikan ya udah di dalam mobil aja, nggak usah turun ke dermaga gitu aja sih. Kalau ngomong kejadian yang berat ya termasuknya yaitu dikasih tanggung jawab sebagai stevador di tahun 2017 itu. Karena notabene stevador itu kita harus dapat berkomunikasi secara tulis ataupun lisan dalam bahasa Inggris. Karena pekerjaan utamanya saya harus naik ke kapal, berkoordinasi dengan chief officer untuk membuat sequence discharging, untuk plan pembongkarannya nanti, dan untuk bekerja sama dengan pemilik barang pihak KS. Jadi itu sih yang merasa berat, jadi ditantang harus bisa berkomunikasi dalam bahasa asing tersebut. Kita sendiri tuh nggak boleh bosan-bosan memberitahu kepada mereka bahwasanya harus selalu mentaati peraturan yang ada di KBS ini. Dari pemakaian APD segala macam, intinya tidak bosan-bosan mengedukasi kepada setiap ataupun semua orang yang bekerja di KBS ini. Kalau dari awal saya memang aslinya kan dari Jawa Tengah, dari Blora. Memang saya tidak tahu Krakatau Steel itu seperti apa, apalagi KBS sendiri. Jadi memang rekrutmen itu awalnya memang ikut temen nih. Wih, ada yang ngajakin tuh rekrutmen KS tuh, enak katanya, ikut aja gitu. Ibaratnya iseng-iseng berhadiah. Karena memang sebelumnya saya udah kerja di Serang, di Indah Kiat. Jadi karena ngikut dan alhamdulillah masuk, ditempatkan di KBS, ikut aja. Karena memang tidak tahu apa itu KS pun nggak tahu, KBS apalagi. Yang penting saya siap ditempatkan di mana saja, itu aja sih. Kalau dari KBS sangat membantu sekali Mas ya, karena kan KBS termasuknya udah perusahaan besar lah. Untuk keluarga kecil saya sudah berkecukupan dan saya juga bisa membantu orang tua saya. Karena itu udah menjadi tanggung jawab saya gitu. Saya sendiri udah kalau di sana kan peluang kerjanya termasuknya tidak ada. Mau tidak mau harus keluar dari Blora, Jawa Tengah gitu. Ya kebetulan ada di Cilegon, ya mau nggak mau harus dijalanin. Kalau support dari orang tua tetap didukung, karena mau gimana pun juga untuk bekerja itu alangkah baiknya keluar dari kota kelahiran gitu. Kalau kejadian unik saya rasa baru pada saat saya masuk ke sini ya. Karena di tahun 2008 itu saya bertemu dengan istri gitu. Jadi pas pada saat PKL di sini ketemu dan alhamdulillah sampai sekarang jadi istri gitu.
Iya, jadi dapat jodohnya di KBS lah. Kalau keluh kesah itu paling ke istri ya, terdekat ke istri. Karena kan di sini hidupnya sama istri aja, sama anak aja gitu. Kalau orang tua di Jawa paling by phone. Anak ada 2, yang pertama umur 9 tahun, laki-laki. Yang kedua umur 5 tahun, laki-laki juga. Kalau dari segi keluarga, dari sisi keluarga tuh sangat mendukung sekali. Karena bisa bekerja di KBS. Kalau untuk rekan-rekan kerja, terutama di grup 1 nih, di shift ini udah seperti keluarga lah Mas. Jadi kalau ada apa-apa memang saya butuh bantuan kepada mereka tuh siap ngebantu, siap nge-backup gitu. Jadi kita kerjasama untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan oleh KBS sebenarnya. Kita berhubungan baik dengan semuanya ya, termasuk dengan agent, dengan PBM terkait. Meskipun kita tidak nongkrong di luar, tapi minimal kita bisa chat lah. Jadi kita bisa ajak komunikasi mereka melalui chat. Pastikan terjadi keakraban juga lah kalau kita saling sering ngechat gitu. Jadi kita bisa cari informasi nih, misalkan ke agent nih, Pak kapan nih kapal mau disandarkan, jadi kita bisa tahu nih. Jadi kita bisa mensiapkan atau mengatur lah, nih dermaga mau dipakai nih, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus semprot dulu nih dermaga nih biar bersih nih. Kita semprot dulu kren kita nih, jadi pada saat kapal sandar tuh pembersihan tuh udah maksimal, jadi tinggal kita bongkar aja. Mudah-mudahan dengan saya bekerja keras Mas ya, kerja ikhlas, bisa membantu atau membuat KBS ini semakin jaya aja sih.